Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersua, kita bisa bersama di sebuah majelis yang menyuguhkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala serta sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang Nabi SAW sabdakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua hal yang membuat seseorang tidak akan tersesat di dunia. Dan saya rasa kita semua tahu ya psikologi orang tersesat itu gimana. Bingung, galau, kadang-kadang garuk-garuk kepala sendiri, bertanya dalam hati, kok nggak sampai-sampai ya, ngabisin waktu nggak jelas, ya kan? Orang kalau tersesat perjalanannya lama, nggak tenang, bensin habis dan nggak efektif, muter-muter tuh orang tersesat. Nggak efektif, bingung, kena masalah yang seharusnya yang secara itu tuh nggak ada. Maksudnya gimana? Iya, salah jalan, akhirnya kejebak macet di jalur tersebut. Padahal kalau dia ikuti jalan yang benar nggak ada macet-macetnya. Dia bisa sampai ke lokasi 15 menit. Kalau dia lurus, dia belok kiri, depannya pasar, macet lah. Jadi dia dapat masalah yang seharusnya dia nggak jalanin secara teknis manusia. Kenapa? Karena tersesat, salah jalan. Nah gitulah dalam hidup jamaah sekalian. Kalau kita tersesat, aduh, masalah datang nggak jelas. Yang seharusnya hal ini indah jadi berantakan. Lalu kita galau, kita sedih, lalu harta kita habis nggak jelas juntrungannya. Nah solusi dari itu semua apa sih? Kitabullah wa sunnati, Al-Quranul Karim, Kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah kita ketika kita kembali dipertemukan dengan Kitabullah wa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi kebahagiaan semakin terasa ketika pertemuan kita dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW dimediasi oleh ulama besar, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau,
orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam melalui kitab beliau Riyadhus Shalihin. Oh, itu luar biasa. Pertemuan kita dengan sunnah Nabi SAW itu dimediasi oleh seorang ulama yang luar biasa. Ya, luar biasa. Dan bukan berarti sempurna. Semua orang pasti punya kesalahan. Tapi ulama ini diakui oleh para ulama-ulama lainnya. Dan karyanya fenomenal. Bukan sempurna, fenomenal. Yaitu Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu bersyukurlah kita jamaah sekalian. Dan semakin kita harus syukuri. Karena bukan hanya kita dipertemukan dengan dua hal yang akan menjaga kita dari kesesatan, lalu bukan hanya karena dimediasi oleh Al-Imam Nawawi, tapi waktunya jamaah di hari-hari terbaik, di afdolu ayyami dunia, kata Nabi SAW, afdolnya hari di dunia, di hari-hari di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada satupun hari di mana amal soleh yang dikerjakan lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh di hari-hari itu. 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka maksimalkan ibadah kita di hari-hari ini. Fokus hari-hari ini tuh hari-hari zikrullah, berzikir kepada Allah, bukan mengingat makhluk, tapi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ini adalah hari-hari membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada hari-hari yang lain. Hari-hari ini tuh hari-hari takbir, ketika seorang hamba mengucapkan dengan lisannya dan meresapi dengan hatinya bahwa Allah lah yang maha besar. Adapun kita nol jamaah. Adapun kita tidak punya apa-apa. Kita nol. Kita berada di titik nol. Karena yang maha besar hanyalah Rabbul Alamin. Maka disyariatkannya bertakbir di hari-hari ini. Sebagaimana surat Al-Hajj ayat 28. Lalu praktek para sahabat seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, mereka bertakbir. Takbir yang bernama takbir mutlak. Kapan saja, di mana saja. Perbanyak takbir kepada Allah dan hayati bahwa Allah lah yang maha besar dan kita hanyalah hambanya yang nol. Ketika kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, camkan bahwa diri ini tidak punya apapun. Diri ini nol. La ilaha illallah wallahu akbar. Dan diri ini bertugas hanya beribadah kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita kembali Allahu Akbar. Allah maha besar, bukan kita. Lagi-lagi Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Kita hanya seorang hamba yang nol. Walillahil hamd. Dan segala puji hanya milik Allah. Oleh karena itu perbanyaklah berzikir dan bertakbir pada kesempatan kali ini jamaah sekalian. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama Riyadhus Shalihin. Kita akan kembali bersama Riyadhus Shalihin. Bab kesabaran. Dan kita hari ini dipertemukan dengan hadisnya Anas bin Malik. Anas bin Malik. Hadirin Allah muliakan,
Imam Nawawi berkata rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu taala an, semoga Allah meridai beliau, qala kana ibnun li Abi Talhata radhiyallahu taala anhu yashtaki, anak dari Abu Talha radhiyallahu taala anhu itu jatuh sakit. Jadi anaknya sakit. Fakharaja Abu Talha. Maka di hari tersebut Abu Talha keluar dari rumahnya untuk beraktivitas. Untuk beraktivitas. Ya, kepala rumah tangga keluar dari rumahnya untuk menunaikan kewajibannya dan memberikan hak keluarganya. Jadi hadirin Allah muliakan, nah ketika Abu Talha keluar, qubida as-sabi, anak beliau meninggal. Jadi sekecil meninggal ketika ayahnya keluar, gitu. Ketika ayahnya lagi di luar. Hadirin Allah muliakan, dan kita tahu bersama-sama dulu kan belum ada gadget, belum ada apa-apa, semua alami dan ya komunikasi pas ketemu gitu loh, komunikasi pas bertemu. Maka meninggallah anaknya Abu Talha, meninggallah anaknya Abu Talha. Hadirin Allah muliakan, kira-kira nih, coba kita tanya ibu-ibu, anak lagi sakit, lalu suami pergi, pas suami pergi mungkin kerja atau harus dagang atau berkaitan dengan bisnisnya, anak kita meninggal dunia, bayangin gak sih perasaannya? Dan suami lagi gak ada pada saat itu. Apa yang ibu-ibu lakukan? Dan coba bandingkan dengan yang dilakukan oleh sosok wanita yang sebentar lagi kita akan mengetahui identitasnya. Falamma raja'a Abu Talha, terus tuh beliau kerja atau beliau beraktivitas sampai beliau pulang ke rumah. Dan begitu beliau pulang ke rumah, dengan naturalnya beliau tanya, ma fa'ala ibni, anakku sedang apa? Dan Abu Talha tahu anaknya lagi sakit. Anakku sedang apa? Qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu Sabi. Lalu berkata Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim adalah ibu dari itu anak, istrinya Abu Talha. Sekali lagi, ibu-ibu sekalian, anak meninggal, suami nanya, anak kita sedang ngapain gitu loh. Anak kita sedang ngapain? Apa jawaban ibu-ibu? Suami pulang, nanya. Suami pulang tuh, terus beliau tanya. Ibu jawab apa? Mungkin sebagian ibu-ibu bilang, ya Pak Ustadz, suami saya belum sempat nanya, saya udah hampirin dia saya nangis depan dia. Lalu saya bilang, anak kita mas, anak kita. Ya kenapa anak kita? Anak kita mas,
Anak kita. Ya kenapa anak kita? Anak kita, Mas. Langsung gitu loh. Akhirnya suaminya nebak-nebak sendiri. Terus nangis saja. Mungkin sebagian ibu-ibu demikian, sebagian, nggak semua tentu saja. Itu Ummu Sulaim itu bisa menyambut suaminya, dan sampai suaminya nanya sendiri, ma fa'ala ibni, berarti kan nggak ada tanda-tanda. Beda kalau suami masuk, istrinya lagi nangis gitu, maka pertanyaan akan diganti, kamu kenapa gitu ya, kan gitu ya, kan nggak tahu nih ada apa, suaminya nggak tahu ada apa, kan biasanya masuk rumah istri udah nangis di ruang tamu, udah nangis, udah tisu, udah lihat ke gunung tisu udah di rumah, ya anak meninggal, segunung tisu, nangis aja. Lalu suaminya kan nanya, kenapa? Kamu kenapa? Nangis gitu loh. Kenapa? Coba cerita sama aku. Kenapa kaki kamu cantengan? Enggak, Mas, nangis gitu. Kenapa? Tetangga beli mobil baru? Enggak, Mas, nangis lagi gitu loh. Enggak cerita kenapa. Berantem lagi sama kakak kamu? Enggak gitu. Baru, anak kita, Mas, anak kita, gitu misalnya. Tapi kalau ini enggak, ma fa'ala ibni, berarti kan Ummu Sulaim tenang, dia pulang tahu anak sakit, gimana sih kecil kondisinya hari ini gitu kan ya. Itu kan berarti penampakan istrinya tidak mencurigakan sama sekali. Secara umum demikian. Gak mencurigakan sama sekali. Padahal istri atau ibu mana yang gak hancur ketika anaknya meninggal, dan ini hari H. Ingat, ini hari H. Masih ingat hadis? Ada seorang yang nangis meratap di pusara anaknya, atau nangis ya, bisa nangis di kuburan anaknya. Terus kata Nabi, isbiri, sabar, kamu gak ngerti apa yang sedang aku alami. Ini Ummu Sulaim menampilkan penampilan yang sangat tenang. Sampai Abu Talha sampai bertanya, ma fa'ala ibni, apa yang sedang dilakukan oleh anak kita, anakku dan atau anak kita. Oke, mungkin ada di antara ibu-ibu sempat baca hadis ini, dia berusaha tenang juga. Tapi kalau ditanya apa yang sedang atau bagaimana kondisi anak kita, mungkin pecah juga tuh, meledak lah tangisannya. Tapi ini enggak. Ummu Sulaim mengatakan, huwa askanu makan. Allahu Akbar. Dia di kondisi jauh lebih tenang daripada sebelum-sebelumnya. Dia dalam kondisi paling tenang dibanding kondisi-kondisi sebelum-sebelumnya. Jadi hari ini anak kita jauh lebih tenang, bahkan di ketenangan yang paling tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Oh, Masya Allah, tenang suaminya. Oh iya, berarti bagus nih kondisinya, paling tenang, nggak rewel lagi gitu kan. Oh, jadi nggak rewel hari ini, alhamdulillah nggak rewel. Ya Allah, bisa tuh begitu ya. Ya benar, nggak rewel, orang meninggal. Gimana mau rewel? Tenang ya tenang, udah jasad aja,
ruhnya nggak ada, kurang tenang apa? Kan nggak mungkin garuk-garuk kepala lagi, nggak mungkin gelisah kanan ke kiri. Subhanallah, Ummu Sulaim ini jamaah, kok bisa ya? Lihat bahasa yang begitu berkelas dan tidak ada unsur kebohongan. Tauriah. Dengan sengaja Ummu Sulaim memberikan sebuah kalimat yang akan dipahami oleh pendengar atau lawan bicara atau suaminya dengan makna yang terdekat yang terkandung dalam kalimat tersebut, padahal Ummu Sulaim maksudnya makna yang lebih jauh dari itu. Dia jauh lebih tenang. Makna yang terdekat dari kalimat tersebut adalah kondisinya membaik, lalu istirahat, nggak rewel, nggak nangis pada hari ini. Tapi makna yang lebih jauh, dia terlihat jauh lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya ya, karena meninggal. Ya jauh lebih tenang lah. Secara kasat mata nggak ngapa-ngapain, nggak bisa nangis, nggak bisa gelisah dan seterusnya. Subhanallah. Sangat tenang. Faqarrabat ilaihi al-'asha'a fata'asha. Lalu begitu dikatakan anaknya jauh lebih tenang, tenang deh Abu Talha. Maka Ummu Sulaim menyuguhkan makan malam dan Abu Talha pun makan malam. Susah loh suami istri seperti itu. Itu kalau Ummu Sulaim mainnya nggak cantik banget, nggak dewasa, nggak matang, nggak sabar. Dan sabar yang begitu luar biasa. Abu Talha kan bukan orang bodoh. Dia bilang, enggak, ini ada pasien yang disembunyiin. Coba duduk, cerita. Suami istri. Kita bisa baca perangai pasangan kita. Kita bisa lihat nih ada yang gak beres nih. Enggak ada yang kamu tutupin deh. Coba jujur. Kenapa anak kita? Langsung lu pecah nangisnya. Iya mas, meninggal tadi mas. Lo kamu gak cerita? Aku kemarin baca hadis Ummu Sulaim mas, tapi ternyata gak bisa ngamalin. Ya beda makom. Aku udah tahan tapi tetap aja. Ya kamu tahan tapi lihat mata kamu tuh bengkak karena nangis gitu loh. Oh kelihatan ya mas? Ya kelihatan lah, itu gunungan tisu ada 3 di situ. Hidung kamu merah. Iya mas, aku berusaha ngamalin hadisnya misalnya. Hadirin yang Allah muliakan, tapi ini nggak kelihatan sama sekali. Huwa askanu makan. Anak kita berada di kondisi tertenangnya selama ini. Jadi infonya anak kita berada di kondisi tertenangnya, cara Ummu Sulaim menyampaikan pun juga memang mendukung info tersebut. Ya percaya Abu Talha. Oh iya benar juga. Tertenang, ibunya tenang. Oke deh. Ya udah kita makan malam yuk. Gitu. Aduh subhanallah. Ibu-ibu ini, bola mengarah ke ibu-ibu. Pertanyaan tertuju para akhwat, para wanita. Bisakah kita bermain cantik seperti itu? Ya, saya tahu 99,9999999% bilang nggak bisa. Ini gimana orang main kayak begini? Oke, berapa persen deh? Coba.
Kalau nggak bisa bermain di level mereka, dan pasti nggak bisa, para sahabat adalah orang-orang terbaik. Tapi perjuangkan kita main di level yang ya agak mirip-mirip lah. Berapa persennya lah. Tahan, tenang. Lisan dijaga. Perempuan ini masalahnya di lisan kan, kata Nabi SAW. Khuliqatil mar'atu min dila'. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Dan diantara para ulama mengatakan bahwa maksud paling atas itu lisannya. Susah banget dijaga. Lihat Ummu Sulaim. Wa askanu makan. Anak kita berada di kondisi tertenangnya selama ini. Tertenangnya. Jadi kita bayangkan level kesabaran, level kematangan, level emotional intelligence para sahabiat, para wanita-wanita di zaman Nabi SAW. Luar biasa. Luar biasa, jemaah. Bisa begitu tuh orang. Bisa begitu. Dan Ummu Sulaim sedih. Sedih. Ustadz kan waktu itu bilang bahwa menangis ketika dia meninggal itu sunnah Nabi. Ya, Nabi bilang sunnah. Tapi ini beliau sedang berusaha menenangkan dan membuat nyaman suaminya dulu. Beliau juga sedih. Ini bukan berarti beliau nggak sedih. Siapa ibu yang nggak terpukul? Kita aja udah luar biasa nyeseknya, sakitnya. Memangnya kita mengklaim hati kita lebih penyayang daripada hati para sahabiat, hati para sahabat. Masih ingat ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwa Allah melihat hati-hati manusia, ternyata hati-hati manusia yang paling bersih, paling baik setelah Nabi SAW yaitu hati para sahabat. Maka dipilihlah sebagai uzara, dipilih sebagai pendamping Nabi SAW. Hati mereka hati yang paling bersih, hati yang paling penyayang. Kita nggak lebih sayang kepada keluarga dibanding mereka sayang kepada keluarga mereka. Tapi mereka bisa di waktu yang sama memainkan kesabaran, memainkan ridho kepada takdir, memainkan tumakninah, ketenangan. Makanya jamaah sekalian Allah muliakan, mungkin secara teknologi, secara sains mereka jauh tertinggal, tapi dalam ilmu kehidupan, kualitas hidup, kalau orang bisa bermain di level kayak mereka, waduh luar biasa jemaah. Oh, hidupnya tenang, tak sabar. Ini anak meninggal bisa begitu. Dan di waktu yang sama, duka yang sangat mendalam. Duka yang sangat mendalam. Hadirin yang Allah muliakan. Coba kita renungkan. Ini adalah kesabaran dan ridho kepada takdir, ketenangan, kedewasaan, kematangan, lalu bersanding dengan skill dan kecerdasan komunikasi yang luar biasa. Huwa askanu makan. Anak kita berada di kondisi tertenang dari hari-hari sebelumnya. Titik. Jadi matangnya dari satu sisi, dan kemampuan bicara beliau luar biasa sebagai seorang wanita. Pemilihan kata yang bisa membuat suami tenang dan gak bisa ngebaca. Dan beliau lakukan untuk kebaikan, bukan untuk tricky, bukan untuk cheating, bukan untuk main belakang. Karena
mereka tahu Allah maha melihat mereka, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Dia bisa, mereka bisa mengecoh suaminya, tapi nggak mungkin mengecoh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa askanu makan. Anak kita berada dalam kondisi tertenang dari hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, belum meninggal tuh anak, subhanallah. Terus selesai? Enggak. Faqarrabat ilaihil asya fata'asya. Lalu Ummu Sulaim menyuguhkan makan malam buat suaminya, Abu Talha. Dan Abu Talha pun makan. Bayangkan, kayak nggak ada apa-apa. Kayak nggak ada apa-apa. Makan malam, masih disuguhkan. Wih jamaah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Sebagaimana di awal surat Al-Fatah Allah bilang, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Ketenangan. Di dalam hati orang-orang yang beriman. Allah yang memberikan ketenangan, dan gak ke setiap orang, gak ke setiap orang, hanya hati orang-orang yang beriman. Ummu Sulaim bisa menyuguhkan makan malam dengan tenang dan masih tidak terbaca. Subhanallah. Hadirin yang semoga Allah muliakan, selesai makan malam, Ummu Sulaim cerita. Gimana jemaah, kira-kira cerita nggak Ummu Sulaim? Hadirin yang Allah muliakan, ternyata Ummu Sulaim belum cerita. Apa yang terjadi? Thumma asaba minha. Thumma asaba minha. Apa arti asaba minha? Hadirin yang Allah muliakan, lalu Abu Talha pun berhubungan suami istri dengan Ummu Sulaim. Berhubungan suami istri dengan Ummu Sulaim. Subhanallah, kok bisa ya? Kemampuan, kesabaran tingkat tinggi, sehingga suaminya nggak ngebaca. Suaminya tidak membaca. Hadirin Allah muliakan, falamma faragha, lalu ketika mereka sudah selesai, barulah Ummu Sulaim bicara, ya Abu Talha, wahai Abu Talha. Hadirin yang Allah muliakan, sekarang coba kita arahkan mata kita ke riwayat Imam Muslim. Di bawahnya,
ada keterangan yang tidak terdapat dari dalam riwayat yang baru saja kita bacakan. Apa keterangan? Mata ibnun li Abi Talha min Ummu Sulaim. Anaknya Abu Talha dari Ummu Sulaim wafat. Tadi tuh kan suaminya pergi, anaknya wafat. Faqalat li ahli la tuhaddithu Aba Talha bibnihi hatta akuna ana uhaddithu. Jadi ternyata ini behind the scene-nya dari riwayat yang sebelumnya, ada detail-detailnya. Jadi Ummu Sulaim itu sampaikan ke keluarganya, jangan ada satupun kalian yang menyampaikan berita ini ke Abu Talha. Jangan sampai ada yang menyampaikan bahwa anak kami wafat ke Abu Talha, sampai aku yang akan menyampaikan sendiri. Masya Allah. Sampai aku yang akan menyampaikannya sendiri. Aku yang bicara sama suamiku. Lihat, lihat. Itu baru perempuan, jamaah. Itu baru perempuan. Itu baru wanita. Itu baru mental. Saya yang bicara sama suami saya. Gak usah, kalian gak usah. Saya yang bicara. Itu baru istri itu. Oh, kalau gitu belum jadi istri, ya udah, tapi masih harus diperbaiki. Sebagaimana kita juga para suami masih banyak yang harus kita perbaiki dari diri kita. Faja'a, maka pulanglah Abu Talha. Faqarrabat ilaihi asya. Lalu disampaikan tadi, nanya kan, saya bilang di kondisi tertenang. Dalam riwayat ini disuguhkan makanan, makan dan minum. Nah, dalam riwayat ini lihat, thumma tasanna'at lahu ahsana makanat. Tasannu'u qabla dhalik. Lalu Ummu Sulaim mempercantik dirinya, berhias, sehingga penampilannya begitu luar biasa pada saat itu sebagai seorang wanita di hadapan suaminya. Bahkan dalam riwayat ini, ahsana makanat tasannu'u qabla dhalik. Itu penampilan terbaik Ummu Sulaim jika dibandingkan dengan penampilan-penampilan sebelumnya. Maka melihat istri seperti itu, fawaqa'a biha, maka Abu Talha pun berhubungan intim dengan istrinya. Subhanallah. Ummu Sulaim ingin memenuhi hak suaminya, ingin buat suaminya tenang. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha. Dan ketika Ummu Sulaim melihat suaminya udah kenyang, dan jadi sudah kenyang secara lahir dan kenyang secara batin, baru Ummu Sulaim bicara. Itu wanita luar biasa, membicarakan hal yang paling menyakitkan, bukan hanya menunggu momen terbaik, bukan hanya menunggu, tapi beliau yang bangun momen terbaik untuk suaminya. Orang mah biasanya kan kebalik ya, suami yang mencari momentum untuk bicara ke istri. Ini kebalik, istri yang nyari momentum dan membangun, bukan mencari, tapi membangun momentum untuk suaminya. Karena yang dipikirkan oleh Ummu Sulaim adalah, suami saya ini capek, lelah, letih, berjuang, pejuang nafkah gitu ya, pejuang keluarga di luar. Lalu beliau sangat mencintai anaknya. Maka saya harus sampaikan di saat kondisi beliau benar-benar siap dan tenang. Jangan sampai saya sampaikan di waktu yang salah. Karena kalau begitu pulang disampaikan, Abu Talha lupa makan. Udah lupa udah. Siapa yang bisa makan dengar anaknya meninggal? Lupa. Ada buat kenyang dulu, buat nyaman dulu. Udah semua
baru kita bicara. Mari kita bicara. Saya mau tanya, contoh kayak gini tuh diajarin gak sih di coaching-coaching komunikasi gitu, subhanallah. Bab menyampaikan kabar duka, bab menyampaikan kabar anak meninggal ke pasangan. Kira-kira ada nggak di teori kayak begini? Subhanallah. Wih. Dan itu jamaah. Ini kalau kita nggak belajar langsung ke buku-buku para ulama dan langsung kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita nggak akan tahu betapa mewahnya konsep dan value dalam agama kita. Dan ini bukan omong kosong, ini real, ini dipraktekkan, ini nyata, ini bukan fake, ini bukan hoax, ini bukan fantasi, ini real. Lihat Ummu Sulaim, betapa matangnya, betapa dewasanya, betapa sabarnya, betapa mengalahnya, betapa nggak mengikuti egonya. Yang penting pasangannya, suaminya tenang. Dan mendengar berita yang menyakitkan itu di kondisi terbaik dan ternyaman beliau. Karena wanita-wanita terbaik itu tidak memikirkan hak. Tidak memikirkan hak. Tapi bagaimana berkhidmat kepada suami, bagaimana membuat suami senyaman-nyamannya, karena mereka tahu itulah kunci surga mereka. Kunci surga mereka. Fa innahu jannatuki au naruk. Suamimu surgamu atau nerakamu, kata Nabi SAW. Makanya unzuri aina anti minhu, lihat bagaimana suamiku memandangmu. Lihat suamimu memandangmu tuh gimana. Lihat suamimu menilaimu tuh gimana. Karena suamimu surgamu atau nerakamu. Jadi isu yang ada di hati dan di kepala wanita-wanita salehah, bagaimana penilaian suami saya setelah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya berkhidmat, bagaimana saya berikan semuanya. Bagaimana saya menolkan diri di hadapan beliau yang gak nuntut, bahkan menanggalkan hak. Gak pernah bicara tentang itu. Jamaah, kalau Ummu Sulaim bicara hak seorang istri, hak tuh ada. Tapi kalau itu jadi isu, gak akan mungkin bisa begini. Dari awal langsung, tolong panggil suami saya, tolong, siapa yang bisa hubungi suami saya? Kasih tahu anaknya meninggal. Saya butuh sekarang, saya butuh beliau. Saya harus dipeluk. Saya mau nangis nih, saya bingung mau ngapain. Oh. Kan gitu coba. Tolong cari, tolong. Ada di mana? Aku tadi cari di pasar nggak ada, botol. Cari di mana? Mungkin di pon kok, di ladang korma. Cari. Nggak ada. Coba cari. Saya butuh suami saya sekarang. Subhanallah. Kan kira-kira gitu ya. Tapi Ummu Sulaim main di level berbeda. Main di level berbeda. Maka bermainlah di level itu, wahai ibu-ibu sekalian, para akhwat, para sisters, dan seterusnya. Sakit. Anak meninggal itu sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Saya tahu banyak wanita mengalami ujian rumah tangga yang luar biasa beratnya. Dikhianati suami, diselingkuhi, di segala macam. Itu yang membuat mereka bertahan setelah Allah Subhanahu wa taala anak. Anak tuh benar-benar belahan jiwa. Mereka melahirkan, mereka mempertaruhkan nyawa.
Ini anaknya meninggal, tapi masih mikirin suami gitu. Suami saya harus tenang, nggak boleh pas denger ini, nggak boleh pas lagi capek. Bisa mikir begitu ya? Ya itu tadi, karena nggak memikirkan hak. Konsentrasinya bagaimana menunaikan kewajiban dan berkhidmat, melayani, berkhidmat. Berkhidmat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah meridhoi para sahabat semuanya. Udah tenang, udah nyaman, kebutuhan lahir dapat, makan malam pada saat itu, kebutuhan batin dapat, berhubungan suami istri, udah zen, udah tenang. Mari kita bicara, mari kita bicara. Dan kita akan saksikan bagaimana kehebatan Muslim dalam membicarakan hal ini. Komunikator luar biasa. Ini master class jamaah Ummu Sulaim dalam bicara kepada suami, master class. Bagaimana cara beliau bicara? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan ke depan biidnillahi ta'ala, dan kita lihat apa hikmah di balik itu semua. Hadis yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya, khususnya para istri, karena kita menginginkan istri-istri kita, wanita-wanita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, dan seluruh akhwat dimanapun berada bermain di level seperti ini, atau mendekati ini kalau nggak bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.